Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ina Yudiana, dengan NIM 208190025. Dan rekan saya Elivianti, NIM 2081914 dari Tadris IPSA. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kode etik guru. Nah, seperti apakah penjelasannya? Simak terus video berikut ini. Pengertian kode etik. Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Kode etik guru dapat juga diartikan sebagai kumpulan nilai serta norma profesi yang disusun dengan baik dan sistematis dalam sebuah sistem. Kode etik guru dapat berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam menjalankan tugas sebagai guru, baik dalam sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat. Guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan. Sehubungan dengan itu, guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap. Selanjutnya, fungsi dan tujuan kode etik guru. Tujuan kode etik guru pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat anggota maupun organisasi profesi. Yang kedua, untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, pedoman berperilaku yang mengandung peraturan-peraturan yang membatasi tingkah laku yang berbuat tidak sesuai dengan etika. Yang keempat, meningkatkan pengabdian para anggota. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang keenam, mewajibkan seluruh anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi profesi. Sedangkan fungsi dari kode etik guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman atau arah yang jelas untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik, pembimbing, dan pelatih. Yang ketiga, dengan adanya persatuan atau ikatan dari profesi, maka akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, kualitas dari pelayanan akan meningkat sehingga masyarakat akan percaya terhadap tugas profesinya yang betul-betul telah profesional. Yang kelima, membantu memecahkan kesulitan dan permasalahan di dalam pelaksanaan tugas profesi tersebut. Dan yang terakhir, maka masalah-masalah yang ada dalam tugas profesi tersebut dapat diselesaikan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau pihak pemerintah. Selanjutnya, penetapan kode etik. Penetapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat anggotanya. Penetapan kode etik dilakukan pada satu kongres organisasi profesi. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru kepada rekan sejawat penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Selanjutnya yaitu kode etik guru di Indonesia, yang mana meliputi yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan juga pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan juga masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan juga meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan juga pengabdian. Dan yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik guru. Guru yang melanggar kode etik guru Indonesia atau KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Nah, ada beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Hal ini memberikan peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan juga sanksi dikeluarkan dari organisasi. Nah, pada umumnya karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan, maka sanksi terhadap kode etik adalah sanksi moral. Nah, barang siapa yang melanggar kode etik akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya. Nah, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggar akan dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, secara umum, sanksi-sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik dapat berupa: yang pertama, teguran; yang kedua, peringatan tertulis; yang ketiga, penundaan pemberian hak guru; yang keempat, penurunan pangkat; yang kelima, pemberhentian dengan hormat; dan yang keenam, pemberhentian yang dilakukan secara tidak hormat. Adapun sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran kode etik yang mana guru dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai guru karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama, melanggar sumpah dan juga janji jabatan; yang kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Selanjutnya, contoh dari kasus pelanggaran kode etik guru. Yang pertama, yaitu guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam peserta didiknya apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat ataupun karakteristik pada peserta didiknya. Yang ketiga, guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Yang keempat, tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan juga pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan. Yang kelima, tidak mengajar sesuai dengan bidangnya, sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Yang keenam, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua, sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anaknya. Yang ketujuh, guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas anak. Dan yang kedelapan, hubungan antara guru tidak harmonis, misalnya saja saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.